طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع اللهم صل على محمد. كن شفيعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, sesangat dan kaula amul ja'aki sedayana para masyayikh, para kiai, para asatid, para sepuh, para tokoh masyarakat, ru'asa jam'iyah nahdlatul ulama wa fi muqaddimatihim guru kula ajunan Kiai Haji Badrus Shadiq Abdul Bar, Wakil Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember, sekaligus Ketua Dewan Suro DPC Partai Kebangkitan Bangsa yang malam hari ini bedi Abu Dhabu dak kuleban panjenengan. Selera Nasi Muljah Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mayang, Kiai Al-Haj Waris, Kiai Al-Haj Mukhlis selaku Mustasyar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mayang, Kiai Daniel LC Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mayang, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Cabang Jember Mas Izul Aslah sareng Mas Abbas. Hadir juga di tengah-tengah kita Wakil Ketua PCNU Jember yang sekaligus Putra Mayang Rektor Universitas Islam Jember, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hadi SPDMM. Moga-moga tuli awalimah sedeti kemantan anyar kekengkian kita selamatan. Sedan kula amul ja'aki Rarizal sarang sedaya jajaran pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Mayang, sarang sedaya panitia penyelenggara, sahabat-sahabat Banser, para hadirin, para hadirat, sebeda edelum musalla, searempak beda terpal, Sateje namu ke selalu rahmate berkate sarang Allah Subhanahu wa taala. Sekonik pamator
tentang penguatan ke-NU-an sekaligus dalam momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah situng prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah seekaitaki kalaben muda perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik seejelenaki sareng Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa otabat minal Masjidil Aqsa dek ka Sidratil Muntaha atau Mustawa mengandung salah situng hikmah yang dalam karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut kalaben prinsip at-tawazun. Namun kulaben panjenengan sekoni memahami Isra Mi'raj dari sekian hikmahnya, eyolaten dari muda perjalanannya. Isra neka perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram dak ka Masjidil Aqsa. Jadi mon makna natibi secara harfiah Isra nikah ajalan malam, Mi'raj nikah ongke. Kenapa? Isra ajalan malam, Mi'raj nikah ongke. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi nikah cek kebaik gampang ya. Nikah nomenklatur atau mustalah yang memang digunakan menyebut perjalanan ritual seejelenaki sareng Allah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deki pasambian tepangki cakan ser tepak aja geben ngepam etanya aki dari ka amma Mas Isra saya empon make akpam malam. Ibuun kacong bekerong tinggal kasor baja benepaan kacong 3 bulan tak mulai pas aku tek Mas masih bekabit tak mikrot kok tak usah ngocak mata mikrot bu mata ongke tak usah ngakui mikrot tak usah. Jadi Isra dan gelak perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram dak ke Masjidil Aqsa. Mungkin panjenengan sepintas kadang-kadang bertanya benten gula biasana manabi tepak abimbing jamaah haji abimbing jamaah umroh neka kelerasan gara-gara pandemi ampon para 2 tahun tak bisa berangkat ke Mekah dan gula terakhir Januari sampai awal Februari 2020 ki ajid nibing jamaah umroh mulai oleh setengah bulan etotop sampai mangken buka yang kita pakai normal. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan nikah ada beberapa keberangkatan dari jamaah An-Nahdhah. Lah nikah para tretan kula sekut etanya aki ban jamaah. Anapa mae nyamai Masjidil Haram? Polana ninga orang kantoni ninga reng kelayu ninga reng mayang cek haram nikah konotasinya coba ngecok hukumah haram. Bagus kenapa coba bengal kereng sepo hukumah haram ngalak bini nata tangke bagus kenapa coba. Jadi monsanika berarti Masjidil Haram masjid nah kayak gini kan maknya main Masjidil Haram bigule kabel haram nikah di samping digunakan sebagai sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh diambil. Saumpama beda minuman, contoh ki. Mungkin kula nyontoh akin kula tak beri sampai makan ni. Enten beni minta biasan beda biasanya. Saumpama beda minuman hukum haram berarti tak oleh mereka. Beda kakanan hukum haram berarti tak oleh ede. Jadi dicegah untuk dilakukan. Di samping haram nikah bermakna ngak panikah yang dalam konteks
Hukum taklifi artinya ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, atau ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Mun kelakoh nika siksa, mun tinggal oleh ganjaran. Di samping berpengertian seperti nikah, haram nikah juga punya makna yang lain. Makna selain dari haram nikah adalah mulja. Napa teretan? Mulja. Jadi mun sambian mireng Recep nikah termasuk salah setong bulan haram, berarti bulan mulja. Beni bulan seju. Nah, dari penikah Masjidil Haram nikah artinya masjid. Siapa ngojak coba gitu? Masjid maksane ke sini ke bahasa Arab ni sini kapan? Sambian montoman mireng beda debu, beda kalimat roghibah. Nika debuna bahasa nake Daniel nih. Roghibah nika mon mataaddi ngangkui fi, artinya cinta. Ana roghibun fik, berarti aku cinta kepadamu. Tapi mon ngangkui ana roghibun ang, berarti aku benci kamu. Jadi roghibaan sunnati beni seneng, beni cinta, maknanya benci, maksudnya cinta menjauh, berarti benci. Roghibaan sunnati, karena aneka maknanya adalah lil bu'di walil mujawazah, berarti roghibaan seneng ota belebur majauh, berarti benci. Enggak gini kan aneka mun bahasa Arab. Jadi kadang-kadang kalimat apa ada maknanya bentoran. Ki banyak benih korokun bahasa Arab melolok. Make cak coba ki seneka bencak macura. Mon sambian ngucak kareng coba pas matorok sambian aku titip anakku cekelen dise aman mon kareng coba. Titip anakku sak diluk yo cekelen dise aman. Keng muni bagi kareng macura kok matorok cekel lagi tang anak tompes otan sambian. Neka coba ben macura padu. Kadang Madura ben Madura ini ke satu daerah ben daerah selain tak pada. Mon oneng pian nangi mayang kanto beda santre mon andi lomari pas nyare kunci saya agan dolo oneng pian gih. Encan reng kanto aneka nyaman gembok. Oneng gembok pian gih. Gembok. Tapi mon can reng Bengkalan, can reng Sampang, napa nyaman gini? Napa nyaman ah? Ki kontol ki gembok gini kan maksudnya. Le, aneka mau nih Bengkalan di Sampang biasa, mau nih kantor tak lebur nih kocak lagi. Mau nih Bengkalan Sampang biasa nggak nih kan? Beda santre nguduk lomari nata dek kuncina entar ketuku cena melengocak melekondolayu. Maksudnya melegembok. Iyo natanya serajo apa sekeni? Bukan gembok nih bodoh serajo celeng belimbingan gua gitu. Beda sekoning kan ini ngocak serajo yuk sekoning apa seceleng biasa nih kamu nih Sampang biasa mau nih Sampang keng mon gini pas esabak kakak antok masalah sambian nih masalah tapi nih kasak biasa beda santre asarang kiai perjalanan peleman dari pengajian kiai ada bu ke santre cong mobilnya sabak ke gerasi cek kelopain laba ngekontol. Maksudnya lah bangga esoro gembok, esoro kunci, santri motor tak langkong kiai, kondola sobung. Maksudnya apa gembok? Oh ada bu kiai, kalah cong, atanya ke bu nyai nah itu. Motor santri ke bu nyai, pakon atanya kondola kiai. Maksudnya gembok. Aja wabu nyain, kibernya kita jombi kiai nah. Ini gak biasa ini kan. Jadi Masjidil Haram nih kak, masjid apa? Masjid kontol lah gini. Masjidil Haram, masjid mall. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram nih kak beda Mekah, Masjidil Aqsa beda kama? Palestina. Neka pada nengi bumi. Berarti mode perjalanannya adalah ke samping.
Nengekanto dimensinya adalah horizontal. Oke, horizontal, pola hubungannya horizontal, dimensinya adalah duniawi atau profan. Ke samping. Otabe sering disebut dengan hablum minan. Sementara Mi'raj ongkena Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil ke atas, mode perjalanannya ke atas, pola hubungannya adalah vertikal, dimensinya ukhrawi otabe transendental, sering disebut hablum minallah. Nah, anapa mode perjalanan Kanjeng Nabi ini mak beda ke samping, mak beda ke atas, berarti nengeka entong ngajaraki cek kuleben panjenengan odi bejeneng etunya nikah andi dua hal yang harus kita laksanakan secara seimbang, ala hal yang terkait kalaben kepentingan dunya kuleben ajunan, ben ala hal saya terkait kalaben kepentingan akhirat kita. Kotuma bagus aja kehubungan sarang Gusti Allah ben hubungan sarang sesama manu. Lenika yang dikenal dengan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan nikah dalam salah setong prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan at-tawazun. Jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah ada at-tawassut, ada at-tawazun, ada at-tasamuh, ada i'tidal, terus tambahi amar ma'ruf nahi mungkar. Nikah 4 sehat 5 sempurnanya. Jadi seempat nikah yang dikenal dengan 3T 1I, tawassut, tawazun, tasamuh, i'tidal. Napa tawazun nikah? Menjaga keseimbangan antara dimensi duniawi ukhrawi, hablum minallah hablum minannas, transendental vertikal, horizontal, transendental profan, horizontal vertikal. Leni kesekotu etakku sarang saja warga Nahdlatul Ulama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena kuleben panjenengan nikah odi nang etunya nikah beni coma terus sampurna nang etunya tapi juga selamat ngantos akhir. Amalia kuleben sampian kesehariannya nang kantor salah satu beda dalam prinsip keseimbangan. Nikah salah satu karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tak tepat menabi orang NU dari semangat dalam organisasi. Salah satu cakancah gerakan pemuda Ansor semangat berkiprah nang organisasi. Mulai kulaku sampai malam ngurusi organisasi, pada saat yang sama bini nata reken kalau aku ena tinggal kewajiban dasarnya tidak dilaksanakan. Gak seperti itu tujuan jamiah. Jadi justru tujuan jamiah Nahdlatul Ulama nikah tiba-tiba kaangkui kuleben panjenengan sebagai umat Islam ajelenaki kaodien nikah sampurna selamat bunga etunya ngantos akhirat. Dunyana sae akhiratah sae, atau yang dalam istilah doa sapu jagat yang biasa kita baca, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Lede kabar ini situ. Maka malam samangken kula cuma matorok setong ayat dari surat Al-Qasas. Saya menurut kula nangekanto mengandung hikmah keseimbangan dalam berbagai dimensi kehidupan kita, baik terkait al-alaqah bainal abdi nahwa rabbih, hubungan antara hamba dengan Tuhannya, al-alaqah bainal abdi nahwa nafsi, hubungan antara seorang hamba dengan dirinya sendiri, al-alaqah bainal abdi nahwa ghairi, hubungan antara seorang hamba dengan sesamanya, dan al-alaqah bainal abdi, hubungan antara seorang hamba dengan nahwal alam, dengan lingkungan, atau yang sering disebut dengan hablum minal alam. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam, dengan lingkungan atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Kenapa nih kak?
debuna Gusti Allah bedeneng surat Al-Qasas ayat petong polo petok. Ayat petong polo petok. Allah Subhanahu wa taala adebu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Neka tarjemah bebasa wabtaghi nyari ya sampian fima dalam perkara ata se nekani se apareng se madeteng kada sampian Allahu pasera Allah nyari panapa ad-darul akhirata dekah kepentingan akhirat, dekah Roma akhirat, dekah kenangan akhirat. Wala tansa bencek ngelupaaki sampian nasibaka dek bagi sampian minat dunia dari kepentingan dunia. Napa maksudnya dengan kanto? Saya pertama menyangkut hubungan kita dengan Gusti Allah. Al-alaqah bainal abdi nahwa rabbi. Katinapa para teretan odi kuleben panjenengan nikah pareng nikmat sebanyak sarang Gusti Allah. Kuleben panjenengan saja tak lopot dari nikmat separeng sarang Allah, baik berupa materi atau bukan materi. Rizki baik berupa materi ataupun bukan materi. Maka papanapa seetrema kuleben sampian dari Gusti Allah gunaaki kebenyare kepentingan akhir, gunaaki kebenyare ridona Gusti, tapi keseimbangannya nangge amat. Ketika kuleben sampian semangat aku naaki napa pareng dari Gusti Allah kebenyare kepentingan akhirat, kuleben panjenengan ngaaki wala tansa nasibaka minad dunya, silahkan panjenengan ambil dari kepentingan kehidupan panjenengan bedeneng etunya. Jadi cek sia-sia aki, cek lupa aki kepentingan dunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuleben sampian odi ini kepon tak lopot dari anugerah sebanyak separeng sarang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sepaling raja nikah adalah asal kuleben sampian tade pas beda. Jadi nikmat nikahnya mana si raja separeng sarang Allah dak kula ajunan selastarena nikmat Islam, nikmat searopah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, nikmat searopah Al-Quran, maka salah satu nikmat sesangat raja kak dintong asal tade pas beda. Artinya ciptaan Gusti Allah minal adam ilal wujud. Kakuleben ajunan asal kita tidak ada apa-apa pas beda sarang Allah. Makanya mon orang toro oningan nikmat seraja dari Gusti Allah nikah esoroke ngain hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun say'am madhkura. Jadi kayak ngaki sampean nikah 30 tahun seta pongkor badan apanten segi umur tak sampai 30 sebut kananten produksi kan lagi ente 50 tahun seta pongkor kanggo gula ki ada panah-panah ki ada bacaan sama sekali. Mungkin 55 sebitak tahun seta pongkor kakek waris kakek Badrul Shadiq kita ada bacaan sama sekali. Leni kapara tretan kuleben sampian mun engak dari asal tade pas beda sarang Gusti Allah, itu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Kemudian mun kuleben sampian asal tade beda sarang Gusti Allah, tak yo col paju sarang Gusti Allah. Paham yang gitu? Oneng tak yo col paju sampean. Tak etorot mana, tapi diberi kelengkapan keperluan kehidupan kita. Sampai beraki setelah Allah menciptakan kuleben ajunan benih cuma diciptakan saja tapi dipenuhi hal-hal yang kita butuhkan. Sebut dalam surat Al-Baqarah alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa. Allah Ta'ala memberikan kita bumi sebagai hamparan.
Bumi ini kebai hamparan ke kula benumpian, kebai kenangan, kebai tempat tinggal. Dharma saya fatah bumi saya ciptaki sarang Allah dak kula ben panjenengan ngani ke bumi ini kan. Dharma tidak keras membatu, karena kalau keras membatu bukan. Kalau keras membatu tidak bisa untuk bercocok tanam. Mun bumi ini ka abeto kan tak kening tanam nih. Tapi bumi ini juga tidak terlalu gempur, tak acelot, tak alumpur. Karena mon kapi acelot pas alumpur, tak bisa ben kula sampeyan tempatnya ke Roma. Nika luar biasa paparing Gusti Allah. Kula sampeyan ibrik bumi ngak nika nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nika. Kula ben sampeyan nika ibrik bumi yang tidak keras, yang tidak membatu. Karena kalau keras membatu, maka bumi nikah para tretan tak bisa mentamen nih. Mun gempur pas alumpur maka tak kening keneng hingga nih ke pas akhir. Napa mencandeng mayang cak lecak komel kan ini. Nek sik kok cak lecak komel nih boh. Cak lecak komel nih ka gege nih cak lecak komel nih kan. Oke. Nah, mal komel lecak pada bayi kari abeli gini kan. Karena beda cak-ocaan nang kula ben sampeyan nomenklatur itu yang sebetulnya kurang pas. Keng biar rengkanto kok cak bagus. Lemah lembut. Teman mirang sampeyan lemah lembut ki. Perangainya lemah lembut. Kira-kira lemah lembut nika bagus napa enten? Lembutnya bagus, lemahnya bermasalah. Tapi kula sampeyan kan suka lemah lembut. Sebetulnya saya bagus nika adalah kuat lembut. Bohong nika. Kuat lembut, gerak yang lembut, kan saya nikah. Kuat lembut, mun lemah lembut tak saya lemah lembut nih. Kalau lemah saya tak saya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika nyaria khalifah sebagai pengganti beliau, nika sifatnya seesar nika kuatan min ghairi syiddatin walayyinan min ghairi du'fin. Kuat tapi tidak kasar dan tidak beringas, lembut tapi tidak lemah. Mana kecek ngocaan lemah lembut ini tak kening gawe nyucu gini kan. Oke, lembut tapi tidak kuat tapi tidak kasar. Pas ketemuan nang Sayyidina Umar. Nika sosok pemimpin segege. Oleh tegas keng tepak ke kanangenna. Bening ngalak keras sakar padibi. Tapi tak oleh lemah, kalau lembut harus. Sayyidina Umar nika dari tegas dari bunga lah, jangankan manusia. Jin ketemu sarang Sayyidina Umar nika ngale. Setan ngale takok setan. Sampai ejuluki Al-Faruq nika. Sayyidina Umar ketika akan hijrah tantangan. Man yuridu ayyatimal abna wa tarminal azwaj falyuqabilni fil wadi. Sapa orang setero anak yatim binin rada ambek kok nenge jurang ambek. Ambek nenge corah. Tapi tak ada sehubungan. Cuma ketika Sayyidina Umar terpangki ben seorang perempuan miskin yang anaknya menangis, yang pada waktu itu tidak ada yang mau dimasak, akhirnya pas amasak beto kebenan ngaki anak. Preksani sarang Sayyidina Umar, arapa anak ben mak nangis, kak dinto lapar, arapa mak lapar, tak ada saya deer, ben amasak apa, amasak beto. Mak bisa bena masak beto, mak le anakku lengira cek kula amasak beres dadi nasek, pas kemudian menunggu sampai tangid. Mak tak kerja iya ben, laki kula mati dalam peperangan, tapi khalifah tak oning ben tak tanggung jawab keberadaan kula semangkin. Dia ndak tahu kalau yang di depannya itu Khalifah Umar. Akhirnya Sayyidina Umar berangkat tibik ke gudang tempat penyimpanan gandum, pekol gandum, pas ia teraki ke orang nikah. Itu sifat lembutnya dibalik ketegasan dan kekuatannya. Nek saya kebutuhan yang ilmu. Jadi Ansor Kak Dinto yang lebih penting dikenal kuatnya, benih kenal kasar. Karena kuat tidak identik dengan kasar. Ansor ini kuat, tapi tidak kasar. Cuma jangan dianggap Ansor mereka tidak punya hati. Dia juga bisa lembut selembut sustra, walaupun tidak ada kelemahan di dalam Ansor. Saya kau itu sambil harus kuat tapi tak oleh kasar. Kuat kudu tepak kekenangan. Mau ngadepin musuh agama, musuh ulama, musuh NKRI, pak kuat, pak tegas Ansor, pak tegas Banser yang ada di garda terdepan pembela ulama.
Tapi mau ngadepi orang-orang lemah, ngadepi orang-orang susah, lembut hatinya kak itu luar biasa. Dia langsung datang untuk menolong. Beda Roma Robbu paongke, beda orang kebanjiran berseen. Itulah karakter saya Teguh sarang Ansor. Kuat tapi tidak kasar, lembut tapi tidak pernah lemah Ansor kak itu. Mangkan cek ngocaan lemah lembut tak libur ini. Lemah lembut. Maka ibu-ibu cek liburan ke lemah lembut, lemah tak libur, letoy mun lemah nih kan. Nah, ini kesehatan bumi berarti dari kasih sayang Allah dak kula ben panjenengan. Kemudian mari sedekah benih cuma bumi tok, langit dijadikan sebagai atap. Bagaimana sifat langit para tretan? Ternyata langit kayak itu di atap, tak usah beda canggeun. Bayangake mun langit ini kebanyak canggeun ngak napa di ruwetan ini. Tada canggeun tapi make tada canggeun kan tada cerita langit rempak. Dan dari langit Allah menurunkan hujan. Wa anzala minas samai ma'am fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dari langit Allah nurunake hujan, dari ma hujan turun. Coba panjenengan mikir bila beda hujan abite sajam nang sekitar Tegal Gusi tok, nang sekitar Kelayu tok, sekitar Sepote tok. Papolong aing sejam nikah oleh berempat ton, tapi torona ojen bu lempuk sehingga tidak serosak, tanaman tidak hancur, bahkan kula badan sampian beda bena tak peles, padahal tinggi papolong aing oleh tonan semakin muntaking karena rahmat dan kasih sayang Allah. Pikir sampian dek remah mon ojen pas torontal sekintal gitu lah, paham lagi? Mon ojen pas torontal sekintal dek remah ki ancur kebi maromane, genteng ancur kebi. Ini kasih sayang Allah. Pas etombuaki butombuan dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam cita rasa. Kebain apa? Rizqan lakum. Nika Allah sepon apareng ke kula ben sampian rezeki nika. Maka peparing Allah sepon eparengaki dak kula ben panjenengan epakon gunakan setejenak kebain nyare kepentingan akhir. Cuma pada saat yang sama ketika kita akan menggunakan semuanya untuk kepentingan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian daripada kepentingan kehidupanmu di dunia. Angkui kepentingan dunia. Bila sampeyan paring rezeki sareng Gusti Allah, cek rasa angkui nikmaten. Nikmate wala tansa nasibaka minad dunya. Kula sampeyan paring kesampurnaan sareng Gusti Allah mulai dari penciptaan fisik pas etoro aki sareng rezeki nikmate sareng paring sareng Gusti Allah untuk kepentingan dunia, tapi tentu harus diseimbangkan dak rebah kula ben panjenengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kaangkui nyare ridona Gusti, kaangkui nyare kepentingan akhirat. Berarti nangikanto keseimbangan di dalam kita memanfaatkan peparingan Allah semurni kangkui perjuangan untuk kepentingan akhirat, tapi cek kelopai bagian sepenting kangkui abek tibi termasuk kula sampian harus adil kepada diri kita sendiri kabedan tibi nih kepada era jadi. Jadi kula ban sampian bila paring rezeki sareng Gusti Allah cek wah toro aki kapi pun kebaik perjuangan ke Nahdlatul Ulama, tapi pada saat yang sama aben kehidupan dan kewajiban keluarganya dilalaikan. Benih sanika nang NU. Mon pas gini kaban gula sambian saya lakoni dibudin orang ngangkep nyacat. Oh gara-gara noro NU pas bekes nih. Gara-gara noro Ansor bah tompes kepi ampun. Seimbangkan. Tapi juga kepi yang kui tibi beda saya pembeli dalam perjuangan. Jadi pun bangsa imbangake namun sampean andi penghasilan sebulan misalkan 20 juta. Saumpama beda nak kana Ansor andi penghasilan sebulan 20 juta beda. Ya beda sini kacau paragu mbian. Beda saya oleh penghasilan sebulan 20 juta. Beda sini ka. Muka-muka oleh kapi. Minimal mon orang toles 20 juta sebulan tak masalah. Sambian oleh penghasilan 20 juta nikmatin angkui bagina sambian kepentingan bedena dendani aben melek kelampi semapan melek sarong semapan ada eren setepak gisina sesae juga senyaman kendaraan sesae kenangan becek tapi jak kalau pai ansora
Ya paling enten 5 juta kebaik kepentingan organisasi, 15 juta saya 5 juta kebaik sempenan kan kui tabungan dan sebagainya, 10 juta yang kui sobung ke nikah, bagi-bagi. Itu keseimbangan. Jadi kula ban sambian pesanaki sareng Al-Qur'an, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal basti. Tanang aja pergem tapi aja yotol. Mau ne pergem kula sambian iku cai. Oh jadi pengurus NU, jadi pengurus Ansor, mergem jek saran, tak bisa kan? Tak bisa, mon mergem tak bisa kan? Tapi wala tabsutha kullal basti. Jok pas pengasilnya bagi kapi, toko yo aja sambian bendeng depor. Keseimbangan, keseimbangan. Akhirat iyo tamaaki, tapi jak kelepai kepentingan dunia. Tak usah ragu sambian. Tak usah ragu dari penapa saya pareng sareng Gusti Allah. Bersama-sama ngopeni ben khidmah dalam Nahdlatul Ulama, tak ada cerita orang bangkrut, tak ada cerita orang bosan. Makanya dalam cak-ocaan leres di NU, di Ansor, di Banser tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, tak ada bejer, tak ada panah-panah. Tapi mon gula sampian ngurusi NU dengan keikhlasan, apa-apa menjadi ada. Jadi nang NU tak ada panah-panah, kor urus dengan keikhlasan, apa-apa jadi beda. Kenapa? Karena urusan ipa gempang sareng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Lah ini kejaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Jadi antara hubungan kula ajunan sareng Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, pas nomor Allah wa asin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Napa ihsan nika? Ihsan nika laisal ihsan antusina ila man ahsana ilaik. Walakinnal ihsana antusina ila man asaa ilaik. Ihsan bukan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, tapi ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek. Jadi ini kasih kapa Banser, ini kasih kapa Ansor, ini karakter NU. Ihsan. Napa ihsan? Bisa diartikan memberi lebih dari yang seharusnya, menerima kurang dari yang sekiranya. Napa ihsan? Membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Mun orang abeles kebagusan orang lain dengan kebaikan, itu namanya adil. Keng mun orang malas kebagusan orang lain dengan kejelekan, itu namanya dolim. Tapi mun malas kecubaan orang lain dengan kebaikan, itu namanya ihsan. Orang yang nyaman muhsin. Jadi mun kula misalkan kula apareng saumpama ka Rarijal Ra neka obeng 1 juta keduain ben Mazaini kula tak nyebut angka na keduai, berarti menongojak keduai ini ka prinsip tengahna monasofah. Napa monasofah? Nisfun akhirnya ben Rarijal 500.000 bagi ke Mazaini, 500.000 kalak Rarijal, berarti Rarijal ini ka adil karena memberi hak orang lain sesuai proporsinya dan mengambil sesuai bagiannya. Kula tak rinci keng kuragun kula ngucap ra kedua Ibn Mazaini, karena kedua ini kan berarti mon tada indikasi 30% kasampian 70% kase lain atau 70% kasampian 30% kase tengah, berarti mon ngucap kedua kayak itu monasofah soro paruh 2. Akhir ben Rarijal bagi ke Mazaini 500.000 kalak ben Rarijal 500.000 ini kenyaman adil. Keng mon ben Rarijal pas bagi ke Mazaini 600, pas Rarijal ngalak 400 ini kenyaman ihsan karena narema sokonian abri lebih banyak. Keng mu Rarijal pas kalak tibi 700 Mazaini koroi beri 300 akhirnya kenyaman boleh. Jadi ihsan ini kan prinsip hubungan kita dengan orang lain. Artinya apa? NU sekut esakein, NU sekut ejak kojain. Tapi bila kula ben panjenengan ampun sudah menyelesaikan dan pola hubungan sudah baik lagi, kita siap membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Neka prinsip NU, sobung NU ni kedendaman dan lain sebagainya. Bayangkan lembek nika orang toman takok ngaku NU para cerita. Hanya maki perguruan tinggi ini kan yang bersiatanya. Anapa maknya mana Universitas Islam Jember, Universitas Islam Malang, Universitas Sunan Giri, Universitas Islam Madura dan lain sebagainya. Matanya maki Universitas Nahdlatul Ulama, padahal kabini kan di NU, Unisma, Unsuri,
dan lain sebagainya, termasuk kantor UIJ, Madura, UIM, Universitas Islam Madura. Kenapa? Karena lambe nih kamu nyebut NU nih kayak perbuat. Mungkin saya bawa sepogi enggak urusan bi keramil, urusan dipanggil, urusan popo meletak pada ke zaman Orde Baru. Mon ngocak NU jadi pegawai nang kemenak karena macet. Mun tes alamat jadi pegawai pas aku not esoro maca kunut mak fase maca solawat gena tak lolos. Aneka lambe zaman dimana orang tidak berani menyebut NU zaman Orde Baru, tapi tinggal NU berkuasa tidak dilakukan oleh NU kepada organisasi yang lain. Misalkan Menteri Agama NU, dirjen-dirjen NU tak ada beri selain beri ini karakter. Semakin Menteri Agama ini Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut beri dirjen haji beri bagi kadang Muhammadiyah. Ula pernah nikah tapangki ben salah setong kepala kemenak pon tak usah kebela ben kula yang kasih pontrengnya Muhammadiyah. Biku dia tanya aki mak kasih pontren dikasihkan ke Muhammadiyah daripada diberi urais mon beri urais Muhammadiyah nikah pas kemudian nangani masalah penyuluh, nangani bantuan, nangani sepedang bagi kadang Muhammadiyah keng mon kasih pontren bagi kadang Muhammadiyah aman. Apa jarang Muhammadiyah tak paten di pondok tidak kun saya urus pondok NU udah saya kecak keki beri bagian beri bagian jadi kasih pontren orang Muhammadiyah kan pakun ngurusi pondok NU jak Muhammadiyah dibitan di pondok tak pernah dilakukan itu dengan NU biasa. Mangkana NU nikah saya tekuk prinsip esan kula sampean make coba ipakuna bagus sih ya keng cuma mun tadak panapan cek gempang canca yo serbi bansar mene cancang gitu apa. Lah ini Kak terkait hubungan kita dengan orang lain. Artinya apa? Berbuat baik. Saya terakhir para tretan wala tab'il fasad fil ard. Nika saya penting kula matur ka panjenengan. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mun makna harfiahnya jangan membuat kerusakan di muka bumi ini kijak sak ngerosak bumi ini Kak. Jak sak ngerosak bumi, jak sak ngerosak tamenan, jak sak ngerosak napanya mana ekosistem yang ada. Satu daerah yang memang digunakan sebagai kawasan serapan jak edudu kajuna karena mon kajuna deki edudu nange bagian hutan sebek teki kebe nyerap aing ting kajuna edudu mon ojan tak bisa nyerap aing. Padahal kaju kadinto bila ojen kebe nyerap aing bila nimur keluar pole dari sumber itu yang disebut dengan kawasan serapan termasuk ketika pohon menjadi penyangga karena bila kalak kadinto pas banjir maka adudu kaju dan sebagainya berarti kadinto agak baik kerosakan banyak kaju-kaju senang ya tas mon ya tas semayang nih kenapa nih mon bodoh saya daerah Miru Butiri terus ke atas kenapa mayang terus ke atas nih kenapa tetelan beda saya tak latih tak sabar kaju-kaju nang atas eta bengi dibudi nama malaikat tak omas teraki ke bebe norok ben pok combon bah. Nah itu makna harfiahnya wala tab'il fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi metaforanya ada pengertian lain dan ini menjadi tugas Banser. Napa wala tabghil fasada fil ard? Pengertian yang lain dari pengertian harfiahnya, jangan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan perombakan-perombakan secara frontal terhadap tatanan yang sudah terbangun di tengah-tengah umat. Dharma membuat kegaduhan. Masuk ke kantong apa nih Kak? Kelayu apa? Tegal? Oh, masuk Gel Baru. Masuk ke kantor, kantor sudah ada tradisi yang mapan. Mon bulan sora agak baik tajin, bulan sapar agak baik tajin sapar, tajin blokor. Bulan sora agak baik tajin, beda kian, osong kian. Bedereng mate, tahlili, selamat pak polowe, bedereng ngandung, pelet benih pelet betang. Pak bulanan, petong bulanan, osong ya, motoron ke tanah dan lain sebagainya.
dengan sekian pernak-pernik ritual yang dilaksanakan dengan ketentuan tidak melanggar aturan syariat. Napa boleh SNK dinto adalah doa barokah dari para masayih. Ini ketatanan yang sudah ada di masyarakat. Kadang-kadang berdengar tanya, napa agak tajin seorang tajin sapar oleh genceran bu ibu, kadang tanya, boh oleh genceran kormon malah agak tajin terakhir kata tangke. Terakhir kau orang mau oleh genceran raja gencerna. Kengjak rasa ragen lu, makai ngalak filosofi nikah. Karena pas munculnya tajin nikah mau ekalak dari cerita Israiliyatnya. Karena tidak disebut dalam Al-Quran tapi dalam tafsirnya banyak. Cerita Israiliyat nikah nyaman. Lah nikah pada tretan awalnya kan bekal yang dibawa oleh Nabi Nuh itu tinggal sedikit, tapi saya ada rekak ditoki banyak. Jadi beras mana ke bayi nase, nikah tak cukup, ikakan reng banyak. Akhirnya banyak aingnya berasnya jadi apa? Berasnya ke bayi tajin lah karena apa nih? Kok akhirnya mau diberi telur ini siris bu lempuk ya, malah banyak. Apa deh kena? Apa bertambah? Mau diberi cuko diberi kendu ini kini, mau diberi tahu kerak nih kini. Lagi kan lah filosofi natajin. Ya cek rasa ada gendung ngak gini. Timun beri na cuko cek beri bayi rambai, beri jogging bawa lempoh. Lagi ni kan artinya para teretan tradisi yang terbangun di masyarakat. Pas beda orang datang tak oning galu-galu. Nah karena tak cocok ben pekira tibi, kemudian mau melakukan perubahan-perubahan frontal yang diikuti dengan kata-kata yang kurang sopan. Saya bid'ah, saya syirik, saya tahayul, saya hurafat. Neka seekocak orang membuat kegaduhan-kegaduhan. Ansor tidak bermasalah dengan orang yang berbeda paham, tapi saya beda paham jangan ganggu ke komunitas Nahdlatul Ulama. Silakanlah jelas andi paham yang juga bisa dipertanggungjawabkan dalilnya. Mun beda orang datang mak tak cocok dengan tradisi saya beda terona menaki na paham atibi kijak tak menaki nang Tegal Baru jak kiba nangi kantor nangi Kalayu jak kiba ke Sebote kan kantor lah beda kiai nak kantor lah beda tradisi nak mangkat ke Papua nangi kasak ki banyak kena nareng daya sekitar masuk Islam pak Islam pas ajaraki cara natibi tak kira protes bendenganku. Mangkat ke Papua lah kebela pun asal orang Kristen pak Islam tinggal Islam pas kebela area bid'ah area syirik lah tak menaki nang kasak keng tak usah sebut beda kantor. Karena kalau itu disampaikan kepada komunitas masyarakat seampun seken kalau bencara dan tradisi amalia sekatika ento berarti dia yang mulai membuat kegaduhan. Tak nengpang lo mau biar anak-anak bangsa karena membuat kegaduhan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Ta'ala tak kasokan, tak senang orang-orang yang membuat kerusakan. Termasuk membuat kerusakan itu menciptakan ketegangan-ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat karena maksa orang norok karepah. Padahal dak remeh etika kula sampian masuk di tengah-tengah masyarakat. Al-Ghazali mengingatkan kita antaja'ala iradataka ala iradatihim wa la tuhawil antaja'ala iradatahum ala iradatika. Jadi caranya bagaimana? Karep kula ben sampian toroaki ke karep orang banyak, beni karep orang banyak seepak semenorok karep kula sampian tibi dan reng kantoy kocak kar di man. Jadi mun kula sampian ada di satu daerah toroaki di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung. Neka etika na tradisi kula ben sampian bermasyarakat malai peratu di tengah masyarakat. Derma Banser, derma Ansor, derma NU, etisah, para tuban masyarakat, toroaki. Karena kita diajari oleh Al-Maqdisi, rahmatullah ta'ala alaihi, la yambagi li ahadin al-khuruju min adatin nas, malam takun fil haram. Tidak patut bagi seseorang keluar dari tradisi yang baik yang sudah terbangun di masyarakat, selama itu bukan sesuatu yang haram. Jadi mau tak haram toroaki. Mon beda sendik pikiran saya tak pada kira-kira agangku kitikkel kada. Toman ke sepo dimin eta beta gak dito baratretan tepak abangun pesantren pas beda orang si andi paham lain pikirna regei sareng kiai. Kiai mak abangun mau ke genteng semangken kiai. Wadah remah ampun tak oleh kiai na tahun tepak adep dek lauk. Oh engke ambu kena. Tak ning mau ke genteng setia polana na tahun adep dek lauk sing ngocak bedenenge gini kan ambu reng mataron kut monggo genteng
salah bitabik saya ngocak pon nyingke sarang kiai pongke boleh naga tahu nala tade artinya mon ki kening toro aki regei karena orang sekiranya tak nyaken mon mangken mau gak genteng soro aga bayi napa kasa soro aga bayi rasul ki ya paling enten kan mon tak aga bayi kan tau kan ngatek dentekan gini kan jadi yang belum tentu benar diberi ku ajem tapi mau lah mau genteng kan kesempatan ke bagi rasul ke bagi padeteng ialah taro aki tak juga jadi kalau kun mau genteng agak bagi rasul soro dua aki asa dekat napa masalah saya penting kudu sambian tak noroi kalau ben keyakinan saya ni benih tapi pakun yakin cek satu jena saya nyiptakan manfaat ben motorot tak ada lain kecuali Gusti Allah itu yang ditanamkan makanya etika bermasyarakat kita taro aki napa saya beda masyarakat selama benih barang saya haram lek selek aki napa kebiasaan orang jadi mun kula sambian nika ngomong dek masyarakat ayo karep abe toro aki ke karep paling banyak jek maksa kesokan ada yang banyak paksa norok karep abe kecuali barang saya haram baru kita jelaskan le nikah yang disebut dengan menjaga keseimbangan maka ayat nikah mengandung 4 hal etika dalam hubungan kita dengan Allah al-alaqah bainal abdi nahwa rabbi dan bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri adil terhadap diri kita sendiri al-alaqah bainal abdi nahwa nafsi dan hubungan kita dengan orang lain serta yang terakhir hubungan kita dengan lingkungan maka Ansor menjaga keseimbangan dengan Banser mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mun beda paham seni beni datang ke tengah masyarakat dengan merusak tatanan yang sudah ada maka Ansor tetap harus berada di garda terdepan apabila terhadap perjuangan para ulama siapa kita? NKRI Pancasila jadi semangat Ansor nikah nggak nikah ngawal para ulama ngawal aja deka perjuangan para ulama dalam menciptakan kehidupan yang kondusif ngateraki umat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan itu ngantos akhirat urusan dalil dan macam-macam ketika taoning tinggal pun benih urusan Ansor seraki kena LBM mator ke Suryana saya penting panapa yang menjadi komando dari pimpinan itu dilaksanakan neka wilayah-wilayah pengabdiannya dalam konteks menjaga keseimbangan kuleban panjenengan antara berbagai dimensi kehidupan kita dengan hubungan kuleban ajunan baik dengan Allah dengan sesama manusia ataupun dengan lingkungan yang ada di sekitar kita Kak Dintoh sekater tambahan penguatan ke-NU-an saya kula matur ke panjenengan cuma matur setong prinsip yang ada kaitannya dengan Isra Mi'raj yang disebut dengan apa? At-tawa prinsip aswaja nikah pakem beda 4 nomor setong tawas sud nomor 2 tawa zun nomor telok tasa moh nomor 4 i'tidal tapi kula setelok tidak bisa membahas pada kesempatan Kak Dito sama-sama perlu untuk dijabarkan saya sebut malam mangken karena beda munasabah ben Isra Mi'raj adalah prinsip kedua at-tawazun artinya NU sangat berpegang menghargai dan menjunjung tinggi asas keseimbangan karena seeka tero kula sampian benih cuma selamat ben bungatunya tapi ngantos akhirat Kak Dintoh pamator kurang lebih nanyoon pangapora hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, Ketua PCNU Kabupaten Jember. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin.